Alhamdulillah ada nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dedi Wahyudi MPD, beliau selaku dosen pengampu ilmu sejarah Indonesia dan sekaligus beliau adalah dosen saya di IAIN Madura. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Sabaradika Saputra, Prodi TIPS Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. NIM 1938108181. Kali ini saya akan menginterview tentang pentingnya pembelajaran sejarah di kelas. Namun sebelum masuk ke pembahasan, ada sedikit ulasan dari saya. Bahwasannya mengetahui tentang sejarah sangatlah penting. Karena ketika kita itu lupa akan sejarah, sama halnya kita melupakan sebuah perjuangan. Membahas tentang sejarah tentunya sangat berarti untuk kita. Karena hal-hal yang belum kita ketahui di masa lalu, kita bisa mengetahui walaupun itu hanya sekedar teori. Walaupun sejarah itu tidak ada yang mutlak akan kebenarannya, kita itu penting mengetahui tentang sejarah. Karena kalau kita itu lupa akan sejarah, sama hanya kita lupa dengan kelahiran, seperti itu ya. Kadang kita itu malas mengingat tentang sejarah, tentang masa lalu, karena masa lalunya sangat curam. Dan apabila diingat hanya membuat kita luka dan tersakiti. Itu adalah sejarah masa lalu tentang aku dan kamu. Kalau ini, pembahasan kali ini sejarah tentang pembelajaran. Pembelajaran di mana Indonesia itu dari Indonesia dijajah sampai ke Indonesia itu merdeka seperti saat ini. Membahas tentang Indonesia merdeka sangatlah seru di saat kita mengingat seperti khayal, berhalusinasi bagaimana sih perjuangan para pahlawan untuk memerdekakan Indonesia, negara kita. Oke, itu hanya ulasan saja dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke video pembahasan, yaitu menginterview salah satu guru saya yang mengajar di MA Al-Qadiri. Beliau adalah Ibu Ummi Kulsum SPD. Sebelumnya ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, langsung saja kita cekidot. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, boleh perkenalan dulu biar mereka itu tahu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ummi Kulsum SPDI, ngajar di MA Al-Qadiri Sentol Padumau Pamekasan. Dari kelas 1 dan kelas 2. Mata pelajaran Sejarah Indonesia. Oh, sebelumnya Ibu universitas lulusan alumni di mana? Oh, saya lulusan dari STAIN Jember, tapi kalau sekarang jadi UIN. UIN Jember. Oh iya Bu, terkait sebelumnya mohon maaf ya, bagaimana kabarnya di sini kan sekarang masa-masa pandemi. Alhamdulillah kabar saya baik. Ya, masa-masa pandemi ini harus pintar-pintar diri lah, seperti itu, mengikuti protokol kesehatan. Iya Bu, terkait pandemi COVID-19 saat ini, apakah sekolah melakukan aktivitas new normal atau tidak? Dan kalau melakukan aktivitas new normal, apakah para siswa dan siswi itu tetap mematuhi atau melaksanakan yang namanya protokol kesehatan? Oke. Memang pada masa pandemi ini, yang mana sekolah lainnya biasanya libur, tapi di yayasan kita MA Al-Qadiri ini berjalan sebagaimana mestinya. Tapi hanya ada pengurangan jam. Biasanya 1 jam itu 45 menit dijadikan 30 menit saja. Seperti itu biasanya. Kalau 2 jam itu 1 jam setengah, itu bisa jadi 1 jam. Seperti itu. Jadi biasanya pulang jam 1, sekarang pulang jam 12. Dan proses pembelajarannya sama seperti biasa. Hanya saja pengurangan jamnya. Jadi tidak ada hambatan meskipun itu dalam melaksanakan KBM, meskipun di dalam tengah-tengah COVID-19. Ya, tetap mengerjakan, tapi kita kan mengikuti protokol kesehatan.
kan jelasnya pasti ada perbedaan Ibu antara new normal, antara di saat ada pandemi atau tidak. Keaktifan untuk mahasiswa dari situ. Apa tetap aktif? Apa Awal-awal masuk setelah kemarin libur pandemi itu memang kurang aktif, tapi karena sudah terbiasa masuk, ke belakangnya itu ya seperti biasa. tetap ya? Tetap masuk seperti biasa. Oke Ibu, langsung ke pembahasan. Ya. Ini tentang pembelajaran sejarah. Nah, menurut ibu sendiri, sepenting apakah pembelajaran sejarah Indonesia di kalangan para siswa dan siswi? Oke, kalau kita berbicara sepenting apakah, tentunya penting. Karena kan jas merah, jangan lupa sejarah. Karena dengan sejarah kita akan belajar banyak hal. Sejarah dapat membantu kita memotivasi diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik, menyongsong membangun negeri kita menjadi lebih baik seperti itu. Tentunya penting sekali. Apakah sudah efektif atau tidaknya siswa itu menerima pembelajaran tentang sejarah Indonesia? Kalau dikatakan efektif tidaknya, tentunya efektif. Karena kenapa? Karena di sini kalau tidak dapat dikatakan efektif, otomatis mereka kan kurang paham ya. Tapi mereka setidaknya tahulah sedikit kan seperti itu. Bagaimana asal usul dari kita sendiri. Kita kan sejarah Indonesia. Kita kan yang dipelajari adalah sejarah negara kita. Ya, baik itu dalam masa praksara ataupun aksara itu sendiri. Karena sejarah itu kan periodisasinya itu sangat panjang dari zaman dahulu, dari sebelum Masehi sampai sekarang kan seperti itu. Tentunya kita sebagai manusia harus belajar kan seperti itu. Prosesnya itu belajar, tidak harus pas berhenti di situ. Karena kan apalagi sekarang kan tambah majunya informasi, teknologi, itu kan semakin harus kita banyak belajar. Tapi tentunya kita belajar dari sejarah. Kita hanya berinovasi saja dengan adanya teknologi. Menggunakan teknologi sebaik mungkin. Iya. Itu bukan secara ini tidak ada sejarah yang mutlak akan kebenaran. Okay. Bagaimana cara meyakinkan siswa dan siswi itu bahwasanya sejarah itu benar-benar ada? Benar-benar ada itu melihat dari adanya situs-situs. Kan kalau sejarah itu kan dipelajari dengan dua hal. Yang pertama adalah fosil dan yang kedua adalah artefak. Jadi para ilmuwan itu kan mempelajari sejarah, menceritakan sejarah lagi, menceritakan sejarah itu kembali dengan adanya dua itu, fosil dan artefak. Ilmuwan mengajarkan atau menulis lagi tentang manusia purba itu kan karena mereka menemukan adanya fosil-fosil manusia purba. Para ilmuwan menceritakan lagi sejarah adanya kerajaan karena adanya artefak-artefak situs-situs, candi-candi yang ada di beberapa daerah. Lah dengan itu kita bisa membuktikan bahwasanya memang inilah kerajaan Majapahit seumpamanya. Itu kan ada karena ini ada. Dengan adanya itu lagi penemuan-penemuan, contohnya kalau pada masa praksara adanya cobek, tahu cobek? Iya. Nah, itu kan merupakan peninggalan dari nenek moyang kita, penemuan mereka pada zaman batu. Sehingga sampai sekarang kita menikmati atau kita memakai apa yang namanya cobek. Untuk apa? Untuk mengulak untuk membuat rempah-rempah itu menjadi halus. Hanya saja dengan adanya teknologi kemudian ada yang namanya blender. Seperti itu. Tapi tiap hari kan kita menggunakan cobek itu jangan sampai dilupakan karena itu merupakan peninggalan dari sejarah. Di sini kan terkait COVID-19 tentunya mereka itu kan menggunakan teknologi itu sembarangan menggunakan teknologi. Bagaimana menurut Ibu itu apakah siswa dan siswi itu memahami tentang sejarah ataupun menelusuri situs-situs web itu secara efektif? Gini, kalau di yayasan kita kan masuk seperti biasa, tidak ada yang namanya daring seperti itu. Untuk di luar sana mungkin iya, karena kan sekarang dengan adanya teknologi semakin canggih, kita kan semakin mempermudah kita untuk belajar. Apalagi sekarang kita pengen
pengen tahu ini langsung masuk ke Google seumpamanya. Di Google sudah dijabarkan seperti ini dan ada gambarnya pula. Nah, seperti itu. Saya pun di dalam pembelajaran seperti itu. Ketika saya menerangkan tentang ini, anak-anak mau tahu seumpamanya seperti apa itu Bu, kapal genggam seumpamanya. Ya, kalau di buku seumpamanya di LKS tidak ada, saya cek kan cari di Google. Seperti inilah gambarnya, atau di buku paket ada, ya saya tunjukkan inilah gambarnya. Kan seperti itu. Jadi mereka bisa tahu. Apakah pernah siswa dan siswi itu pernah langsung terjun langsung ke peninggalan sejarah? Kalau selama saya ngajar sih belum ya, walaupun pernah direncanakan untuk pergi ke sana tapi belum terjadi. Hanya saja mungkin mereka tanpa belajar tanpa harus menelusuri atau tanpa harus terjun langsung pada saat belajar, mungkin setelah belajar dari MA ini mereka pergi langsung ke tempatnya. Contohnya mungkin mereka jalan-jalan ke Borobudur, jadi mereka tahu. Tapi pada masa ini belum. Tapi pernah bukan ke seperti Borobudur, tapi ke ziarah wali. Karena kan di sejarah kan wali Songo itu juga dipelajari. Ini berkenaan dengan adanya masuknya kebudayaan Islam di Indonesia, di mana Islam di Indonesia itu kan penyebarannya dibawa oleh wali Songo. Tapi semisal nanti pas ada kesempatan, ada rencana untuk pergi ke peninggalan sejarah, tentunya menurut Ibu sejarah yang lebih penting untuk kita pergi ke sana, ke mengetahui atau langsung data lapangan itu sejarah yang mana, peninggalan yang mana, apa Candi Borobudur atau gimana? Kita kan gini ya. Kalau dibilang penting, semuanya penting karena itu kan sejarah. Kita kan bisa belajar dari sejarah itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita belajar yang dekat-dekat dulu. Contohnya kita kan tinggal di Kabupaten Pamekasan. Ya kita pergi ke kabupaten museum semuanya, karena di museum itu kan ada peninggalan yang ada di Pamekasan seumpamanya, ataupun tempat-tempat yang sekiranya memang itu sudah menjadi situs yang ada di Pamekasan. Kita lebih mengenal dulu tempat asal tempat tinggal kita tahu bagaimana sih sejarahnya Pamekasan, seperti itu ya, biar tahu, biar lebih cinta lah terhadap tanah kelahiran. Ya, contohnya Pamekasan seperti itu. Oh iya Ibu, bagaimana siswa, apakah mereka dapat mencermati atau mengetahui tentang tokoh-tokoh pahlawan revolusi Indonesia? Kalau dapat mengetahui tentunya mereka sudah paham, karena memang dari SD kan mereka sudah belajar tokoh-tokoh atau mempelajari, apalagi kemudian di kelas-kelas kan sudah ditempel itu kan foto dari tokoh-tokoh, sehingga otomatis setidaknya mereka tahu walaupun tidak kesemuanya. Faktor untuk pembelajaran mengenai sejarah Indonesia itu menggunakan faktor apa? Apakah menggunakan faktornya itu menggunakan secara langsung atau metodenya? Metode Kalau belajar. Metode pelajarannya, kalau Ibu sering pakai metode ceramah, karena kan kalau sejarah memang itu perlu adanya banyak baca kan, kemudian hafalan. Saya ceramah, jadi kalau tugas diskusi semuanya anak-anak itu kadang bukan fokus pada diskusinya, tapi lebih banyak ke bercandanya. Jadi mereka itu lebih banyak bercanda, apalagi kemudian materinya itu mereka tidak paham. Otomatis ketika diskusi mereka tidak paham, balik lagi ke ibu kan seperti itu. Jadi ibu itu sudah nggak usah mending ceramah saja lah seperti itu. Iya, tentunya kalau tentang bahasa tentang sejarah, membahas tentang sejarah, mereka itu sangat bosan tentang sejarah. Itu aja. Nah, bagaimana cara membuat mereka itu lebih asik mendengarkan tentang sejarah? Ya tentunya kita sebagai guru sejarah harus tahu, maksudnya harus bisa paham loh. Semuanya saya menerangkan tentang sejarah adanya sebelum proklamasi, itu karena namanya sejarah lewat tengah sedekrok seumpamanya. Nah itu ya buat mereka jadi penasaran saja, lebih dahulu penasaran, ataupun sebelum
memulai pelajaran, kita tanya dulu ke siswanya apakah dia tahu peristiwa Rengas Dengklok itu seperti apa. Jadi mereka nanti tertarik sendiri. Tapi memang di sini siswa itu kadang mut-mutan. Nah, kalau topiknya seru, mereka itu aktif. Tapi kalau kadang topiknya tidak seru, jadi mereka malas. Seperti itu ya. Itu Bu ya, terkait sejarah Indonesia itu tentunya lebih asik nanti karena ada sebuah perjuangan para pahlawan gitu. Apakah para siswa dan siswi itu di saat pergerakan G30 SPKI apakah mereka itu ikut nobar atau sering nobar di saat pembelajaran sejarah atau tidak ya? Kalau di saat pembelajaran sejarah sendiri itu belum, tapi kita itu sudah nobar kemarin pada saat kita memperingati G30 SPKI. Jadi mereka sudah pernah tahu bagaimana peristiwa itu. Apalagi sekarang kan sudah ada filmnya kan, jadi mereka itu tinggal nonton saja. Saya cuma ngasih tugas apa yang kalian pahami dari film ini, itu saja. Itu saja. Ya mungkin cukup sekian. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Mohon maaf Bu kalau semisal mengganggu aktivitas Ibu. Gak apa-apa. Video tersebut untuk memenuhi tugas UAS Sejarah Indonesia yang diampu oleh Bapak Dedi Wahyudi MPD. Mohon maaf jika ada tutur bahasa dan perilaku yang kurang baik. Untuk video tersebut saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Pesan dari saya, jangan pernah merasa bosan untuk menjalani hidup walaupun masa lalumu penuh dengan kesedihan dan kegeraman. Bangkit dan perbaiki masa lalumu yang buruk ke jenjang lebih baik. Diam tertindas atau bangkit melawan. Sekian dari saya. Assalamualaikum.